Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di Hadisen Channel. Oke ya, teman-teman, hari ini kita akan bahas materi terkait OSN. Ada beberapa informasi yang mungkin sebagai acuan kita untuk mempelajari materi OSN. Salah satunya adalah kisi-kisi atau materi yang nanti akan diujikan di OSN. Baik itu tingkat kabupaten, provinsi maupun tingkat nasional. Yang pertama itu ada materi bilangan, meliputi bilangan cacah, bilangan bulat, rasional, prima, KPK, FEB, serta pola bilangan. Untuk yang kedua ada materi aritmatika, yaitu meliputi operasi bilangan, persamaan linear satu variabel, dua variabel maupun sistem pertidaksamaan linear. Untuk yang ketiga itu ada materi geometri mengenai bangun datar dan bangun ruang. Selain itu ada materi keempat terkait statistik dan pengukuran ya. Terus yang terakhir adalah kombinatorika. Untuk teman-teman yang ingin tahu lebih detail terkait dengan pembahasan soal-soal, nanti teman-teman bisa melakukan scan barcode ya, dan juga teman-teman bisa mengunduh file soal-soal yang ada di brankas di bawah ya. Silakan lihat di bagian deskripsi. Oke, langsung saja teman-teman, kita bahas untuk soal yang pertama. Susi mengurutkan bilangan asli terkecil ke terbesar kelipatan 2 dan Wati mengurutkan bilangan asli terkecil ke terbesar kelipatan 3. Jadi ada dua ya, ada dua orang. Yang pertama Susi itu kelipatan 2, berarti 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Lalu yang orang kedua adalah Wati. Wati kelipatan 3. Kita blok ya, kelipatan 3. Nah, ini. Jadi kuncinya ada di sana. Kelipatan 3 berarti 3, 6, 9, 12, dan seterusnya. Jumlah bilangan Susi urutan ke-25 dan bilangan Wati urutan ke-20. Berarti untuk Susi urutan 25. Nah, berarti tinggal dilanjutkan aja ya, 2, 4, 6, 8, dan seterusnya sampai urutan ke-25. Atau kita bisa menggunakan urutan ke-25 dari kelipatan 2, berarti 25 kali 2 sama dengan 50. Sedangkan untuk Wati urutan ke-20 atau U20 berarti tinggal ngalikan aja 20 kali 3 karena dia kelipatan 3 sama dengan 60. Terus kita jumlah 50 ditambah 60 adalah 110. Jadi jawabannya yang B. Gampang kan? Bisa dipahami? Nah, oke. Lanjut. Soal yang kedua. Diketahui pola sebagai berikut. Gambar yang akan tampak pada urutan ke-100 adalah. Jadi kita lihat dulu polanya berulangnya di urutan keberapa ya. Ini U1, U2, U3, U4, U5, U6, U7. Ternyata U8 itu ulangan dari U1 ya. Nah, itu ulangan dari U1 sehingga kita lihat ini kelipatan 7. Sehingga dari sini dapat kita ketahui bahwasanya urutan 100 ya. 100 itu tidak lain adalah
Karena ini 7, ini kan 7 ya. Ini juga berulang 7 kali kan. Nah, sehingga ini bisa kita tuliskan 7. 100 itu ya, 100 itu 7 kali berapa? Ternyata 7 kali 14. 7 kali 14 itu 98 ditambah 2. Ini akan berulang terus sampai urutan ke-7, sisanya 2. Sehingga urutan ke-99 itu ada di sini, urutan ke-100 itu ada ini. Nah, urutan 100. Jadi di sini jawabannya yang B. Gampang ini urutan-urutannya, pola. Ini berhubungan sama pola bilangan. Oke, langsung saja untuk soal yang berikutnya. Nanti silakan dipelajari, dibaca lagi. Jika tidak tahu atau masih bingung, bisa menghubungi nomor WA yang tercantum atau tinggalkan di kolom komentar. Oke, lanjut soal yang ketiga. Bilangan ratusan X dan Y di mana X adalah A, B, C dan Y adalah A, Q, C memenuhi sifat-sifat X min Y sama dengan 50 dan P plus Q sama dengan 11. Oke, langsung ya. Jadi X dikurang Y itu 50. X dikurang Y sama dengan 50 ya. Padahal X tadi kan A, B, C. Y-nya A, Q, C. Coba dilihat ya. A dikurangi A, hasilnya 0. Ya kan? Terus P dikurangi Q. Ini posisi puluhan. Berarti P dikurangi Q tidak lain sama dengan berapa? 5. Kalau kita lanjutkan C dikurangi C, hasilnya 0 kan? Sehingga dari sini muncul ada 2. Yang pertama adalah P dikurangi Q sama dengan 5. Terus yang kedua itu yang di sini ya. P plus Q. Ya, benar. P plus Q sama dengan 11. Dua persamaan ini silakan diselesaikan. Bisa menggunakan cara eliminasi atau substitusi, terserah kalian ya. Kalau kita gunakan eliminasi, tadi ada P min Q sama dengan 5 dan P plus Q sama dengan 11. Kalau kita jumlahkan, P ditambah P adalah 2P, min Q ditambah Q adalah 0 ya, sama dengan 5 tambah 11 adalah 16. P sama dengan 16 per 2 sama dengan 8. Ketika P-nya 8, kita masukkan ke sana. Tinggal dicari aja ya. P plus Q sama dengan 11. 8 plus Q sama dengan 11. Nah, kita tahu 8 tambah berapa hasilnya 11? Ya, benar ya. Q-nya sama dengan 3. Karena kita sudah tahu nilai P dan Q, maka dengan P sama dengan 8, Q sama dengan 3, P kali Q tidak lain adalah berapa? 8 kali 3 sama dengan 24. Jadi jawabannya yang A. Gampang kan? Ya, semuanya itu gampang asalkan kita rajin, fokus, dan berusaha. Oke, lanjut. Andi mengurutkan bilangan bulat yang bukan prima. Nah, kita kasih blok dulu ya. Bukan prima atau bukan kelipatan 5.
bukan kelipatan 5. Dimulai dari besar ke kecil. Jika urutan ke-10 adalah bilangan yang ditulis adalah 102, kita tuliskan ya. U10 adalah 102. Maka urutan ke-21. Nah, ini cara mudahnya. Tuliskan dulu semua bilangan dari besar ke kecil ya. Mulai dari 102. Kita tuliskan dulu ya. Nanti kita sortir yang bukan kriteria gitu. Kita tuliskan dulu 102 berarti 101, 100, 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92, 91, 90, 89, 88, 87, 86, 85, 84, 83. Stop. Karena di bilangan ganda sampai 83. Setelah itu kita sortir. Karena yang diminta bukan prima atau bukan kelipatan 5, maka yang kita sortir adalah bilangan prima. Jadi sortir, yang disortir bilangan prima ya. Nah, selain itu kelipatan 5 ya. Yes, kita cari dulu yang kelipatan 5 otomatis kan 100, kita buang. 95 kita buang. 90 kita buang. 85 kita buang ya. Sekarang yang bilangan prima. Yang bilangan prima kita buang juga ya kan. Berarti yang bilangan prima berapa saja itu? Ya benar ya, 101 itu bilangan prima, kita buang. Terus 97 ini bilangan prima, kita buang. Terus berapa? 80? 89 kita buang. Ada lagi 80 kita buang ya. Karena sudah dibuang maka ini diabaikan ya. Boleh dihapus, boleh diabaikan ya, atau ini dihapus saja wes. Kita hapus, 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 hapus dan hapus, sehingga kita dapatkan bilangannya urutan pertama, urutan ke-10 itu 102, ini urutan ke-11 12, urutan ke-13 itu 96, urutan 14 itu 94, urutan ke-15 93, urutan 16 92, urutan 17 91, urutan 18 88, urutan 19 87, urutan 20 86, dan urutan 21 adalah 84. Jadi jawabannya yang B. Gampang kan? Jadi kita sortiri satu persatu agar apa? Ya, agar mempermudah kita untuk menjawab. Itu ya. Oke, lanjut. 1/4 dikali 1/4 dikurangi 1/4 dikurangi 1/4 sama dengan 13/2. Maka nilai Q adalah ini gabungan antara operasi pecahan biasa dengan aljabar sederhana. Oke, langsung saja kita kalikan ya. Perkalian pecahan, pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut, sehingga menjadi 1/4 Q dikurangi 1/4 dikurangi 1/Q
sama dengan 13/2. Yes. Disamakan penyebutnya atau kita kalikan 4Q ya, karena di sini ada 4Q. Ini kan KPK-nya 4Q. Kalikan aja semuanya dengan 4Q. 4Q. Ya. Sehingga ini menjadi 1. Jadi 1/4Q dikali 4Q, ya kan? Berarti ini adalah 1. Dikurangi 1/4 dikali 4Q adalah, ya benar, Q. 1/Q dikali 4Q adalah, benar ya, min 4 sama dengan 13 dibagi 2 dikali 4Q. 13 dikali 4 berapa? 52 dibagi 2 adalah 26 ya. Dari sini clear ya. Langsung kita kelompokkan. 1 min 4 sama dengan 26Q min Q. Ini pindah ke kanan, tarik ke kanan ya. Ini ditarik ke kanan, berarti plus Q. Min 3 sama dengan 27Q. Sehingga Q sama dengan min 3 dibagi 27. Disederhanakan, sama-sama dibagi 3 adalah min 1/9. Sehingga jawabannya adalah yang B. Oke, kita lanjutkan ke soal selanjutnya. Jika A dan B adalah bilangan bulat positif yang memenuhi A kuadrat, min B kuadrat sama dengan 6/3, maka nilai berikut yang bukan merupakan hasil dari A kali B adalah. Kita cari dulu ya. A kuadrat min B kuadrat sama dengan 6/3. Ingat persamaan kuadrat. Kalau ada A kuadrat min B kuadrat sama dengan A plus B dikali A min B ya. Sehingga ini bisa kita tuliskan A plus B dikali A min B sama dengan 6/3 itu tidak lain adalah 216. Nah, kalau sudah ketemu seperti ini, tinggal dicari saja, ya kan? Tinggal dicari saja berapakah perkalian yang menghasilkan 216. 216 berapa dikali berapa, hasilnya 216. Maka akan muncul beberapa opsi. Opsi yang pertama itu 216 dikali 1 ya. Dan seterusnya. Nanti kita akan urai opsinya berapa saja. Oke. Dari sini nanti akan kita urai, tetapi sebelum itu kita lihat dulu yang di sebelah kiri ya. Ini bisa kita anggap sebagai X, ini sebagai Y. Ternyata perkalian X kali Y tidak lain adalah 216. Kalau kita explore lebih dalam untuk melihat nilai A dan B, maka kita perlu lanjutannya ya. Kita perlu melihat dari sini, ini catatan kecil aja ya. Di situ tadi A plus B sama dengan X ya. A plus B sama dengan X dan A min B sama dengan Y. Kalau kita jumlahkan berarti B-nya kan habis, berarti 2A sama dengan
X tambah Y. A sama dengan X tambah Y dibagi 2. Nah, ini sebagai acuan ya. Kalau kita kurangi, A plus B sama dengan X, A min B sama dengan Y. Kalau kita kurangi nanti akan ketemu nilai B ya. Karena A-nya habis, B dikurangi min B, hasilnya adalah 2B sama dengan X min Y. Sehingga B sama dengan X min Y dibagi 2. Nah, jadi dari sini kita ketahui bahwasanya nilai A maupun B itu kelipatan 2 atau genap. Sehingga kita cari aja nanti perkalian X kali Y yang hasilnya 216, tetapi yang nilainya genap. Oke, langsung saja ya kita explore. Untuk perkalian 216, faktornya 216 itu berapa saja? X kali Y sama dengan 216. Berarti nilainya berapa saja ini? Nah, yuk, yang pertama otomatis jelas, yaitu 216 kali 1 ya. Terus yang kedua 108 kali 2 ya. Yang ketiga, ya benar ya. Berapa? Yang ketiga itu 72 dikali 3. Kita tulis. Terus yang keempat, ya benar ya, 54 kali 4. Yang kelima, yuk kira-kira berapa yuk? 36 kali 6. Yang keenam, 27 kali berapa? 8 ya. Terus yang ketujuh, 24 kali 9. Setelah itu 18 kali 12. Ada lagi? Habis ya. Dari sini dapat kita ketahui bahwasanya untuk yang nilainya genap itu kita ambil, yang ganjil kita coret ya. Ini ganjil, saya coret. Ini juga ganjil, coret. Terus ini ganjil 24 kali 9 ya, coret. Nah, sehingga di sini ada kriteria, ada 4 ya, 108 kali 2, 54 kali 4, 36. Oh, ini ada lagi ganjil, belum kita coret ya, 27. Nah, jadi ada 4. Terus dari sini kita ketahui bahwasanya 102 kali 2 itu nilai X dan Y, sehingga kita perlu cari A dan B ya. Nah, kita cari 102, pakai pen merah aja. 102 sama dengan 108 ya. 108 kali 2 berarti dari sini A-nya adalah 108 ditambah 2 dibagi 2 ya, 55. B-nya adalah 102 dikurang 108 dikurang 2 dibagi 2, yaitu berapa? Ini kan 106 ya, 53. 53. Sehingga A dikali B adalah 55 dikali 53 sama dengan
2.915. Oke, sudah ketemu satu, kita lanjut ya. Kita lanjut dengan cara yang sama. Kita peroleh untuk yang kedua 54 dikali 4 itu tidak lain ketemu A-nya nanti ketemu 29, B-nya ketemu 25, A kali B ketemu 725. Terus 36 dikali 6. Nanti dengan cara yang sama, A-nya ketemu 21, B-nya ketemu 15, sehingga A kali B ketemunya 315. Ya, masih ada satu yang tersisa. Ya, satu yang tersisa kita kecilkan sedikit. Oke, ya satu yang tersisa kita coba ya. Kita coba geser dulu. Ya, oke. Satu yang tersisa 18 dikali 12. Sehingga di sini A-nya ketemu berapa? Ya, benar 15 ya. A-nya 15. B-nya ketemu? Ya, benar 3 ya. 18 dikurangi 12 itu kan 6. 6 bagi 2 3 ya. Sehingga A kali B ketemu 45. Sehingga dari sini jawabannya yang tidak, yang bukan. Yang bukan. Ya, bukan kan? Jadi jawabannya yang B, 135. Ini merupakan soal terakhir ya. Nah, jadi untuk teman-teman yang kebetulan ingin bergabung dengan kami di belajar OSN KSM atau KSM, itu untuk jenjang SD atau MI ada donasi 100.000, di mana nanti belajarnya via Zoom dengan 4 kali pertemuan. Selain itu, teman-teman akan mendapatkan tryout juga free akses arsip soal serta grup konsultasi. Nanti akan digabung ke grup khusus, di mana grupnya itu insya Allah akan berlaku seterusnya, tidak akan kita hapus. Oke, mungkin itu saja informasi yang bisa kami sampaikan. Semoga sedikit ini bermanfaat untuk kalian. Terima kasih, dan akan kita update selalu untuk soal-soal insya Allah setiap hari. Terima kasih, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.